Kecurangan pemilu pada saat rekapitulasi di TPS atau tempat pemungutan suara adalah praktik-praktik yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilu dengan cara yang tidak jujur atau tidak sah. Beberapa bentuk kecurangan yang mungkin saja terjadi pada saat rekapitulasi di TPS, khususnya pada saat pemilu tahun 2024. Seperti kita lihat di beberapa media sosial, banyak dijumpai kecurangan-kecurangan yang terjadi setelah terjadi pencoblosan atau rekapitulasi suara. Nah, mestinya ini ya nggak boleh terjadi karena di situ masih ada petugas TPS-nya, ada Bawaslu-nya, kemudian juga ada KPPS mungkin ya, dan disaksikan oleh warga setempat. Karena memang biar tahu kami pemilih warga setempat boleh saja menyaksikan suara di TPS-nya supaya tentunya tidak terjadi kecurangan atau azas transparansi. Nah, persoalannya kan sebenarnya apa saja sih yang bisa terjadi pada saat terjadinya rekapitulasi suara di TPS. Bentuk kecurangan-kecurangan seperti apa? Silahkan simak sampai akhir ya. Nah, yang pertama tentu kemungkinan adanya penggandaan surat suara. Kecurangan ini terjadi ketika petugas TPS atau pihak yang tidak bertanggung jawab menggandakan surat suara secara ilegal, sehingga jumlah suara yang tercatat di TPS melebihi jumlah pemilih yang sebenarnya. Diganjar suaranya Ganjar. Faktanya di lapangan banyak sekali surat suara yang tidak ditandatangani, surat suara yang bahkan sudah tercoblos duluan, menutupi tulisan di belakang yang sudah ditipex. Bahkan ada yang melebihi kapasitas dari TPS itu sudah ditipex. Nah, di dalam kertas perhitungan bahkan ada yang membawa kartu suara dari luar. Sangat kentara sekali. Nah, ini tentu bentuk dari penggandaan surat suara. Seharusnya ketika perhitungannya benar, ya di awal ada berapa surat suara, di akhir juga ada. Persoalannya adalah ada beberapa kecurangan dalam hal ini. Ada surat suara yang sudah tercoblos, kemudian disimpan di dalam box suara, box surat suara. Padahal belum pada memilih, tapi kenyataannya sudah full. Ini terjadi di sebuah TPS. Saya yakin kalau yang mengikuti berita tentang pemilu ini sempat tahu bahwa ada box surat suara yang belum pada milih tapi sudah full. Lah, ini ada apa? Nah, ini mungkin terjadi penggandaan surat suara. Kemudian manipulasi hasil perhitungan suara. Petugas TPS yang tidak jujur dapat memanipulasi hasil perhitungan suara dengan cara menambah atau mengurangi suara untuk kandidat atau paslon tertentu. Tentu tujuan gue lagi di ini perhitungan suara, tapi warga tidak boleh masuk. Jadi perhitungan tertutup, lalu digordenin warna putih. Dijumpai bahwa ada pemindahan suara. Misalnya saja dari 01 ke 02, 03 ke 02, seolah-olah paslon lain nggak dapat suara. Apakah ini karena kesalahan kemudian ditipu atau memang ada upaya lain? Nah, tentu kalaupun ada, itu sebenarnya merupakan upaya untuk memanipulasi hasil perhitungan suara. Kemudian yang ketiga adalah pemalsuan berita acara rekapitulasi.
Tentu berita acara rekapitulasi yang berisi hasil perhitungan suara di TPS dapat dipalsukan atau dimanipulasi oleh petugas TPS atau pihak-pihak tertentu untuk mencerminkan hasil yang tidak sesuai dengan fakta. Tentu ini terjadi ketika sudah ada kong kali kong antara petugas TPS dengan paslon tertentu. Nah, seperti kita ketahui ya, banyak dari petugas TPS itu sebenarnya kan pendukung calon tertentu, dan tentunya ada kaitan kekerabatan atau kaitan pertemanan dengan aparat desa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa bisa jadi praktek seperti ini terjadi di daerah-daerah pelosok ya. Kemudian 4, intimidasi atau pengaruh eksternal. Pihak-pihak tertentu dapat melakukan intimidasi terhadap petugas TPS atau pengawas pemilu, atau memberikan pengaruh eksternal untuk mempengaruhi proses rekapitulasi suara. Nah, tentu dalam hal intimidasi ini sebenarnya ya bisa saja terjadi atas dasar sebenarnya hasil itu sudah ada sebelum pencoblosan, sehingga gimana caranya supaya menyesuaikan antara yang sudah direncanakan dengan yang ada di TPS ini kan sudah rapi sekali. Ya bisa saja terjadi seperti itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa ternyata sudah ada desain 5 Januari tahun 2024. Bahkan ya belum selesai menghitung saja sudah ada hasil quick-count-nya menang salah satu paslon. Tentu ini akan syarat dengan kemungkinan terjadinya intimidasi. Kelima adalah pembatasan akses pengawas pemilu. Kecurangan dapat terjadi jika pengawas pemilu atau saksi dari partai politik tidak diizinkan memantau proses rekapitulasi suara di TPS, sehingga memungkinkan terjadinya manipulasi yang tidak terdeteksi. Bisa saja para saksi ini tidak boleh menghadiri pada saat rekapitulasi suara, tapi bisa jadi dengan dasar tertentu mungkin sudah ada kerjasama kong, akhirnya ya sudahlah, toh pada akhirnya akan curang atau akhirnya akan terjadi yang tidak diharapkan. Daripada ribet ya silahkan saja, bisa saja, namanya juga manusia. Tapi ada yang aneh sebenarnya ketika terjadi pencoblosan sampai rekapitulasi nggak jelas, karena ada beberapa TPS yang sudah melakukan pencoblosan sekelompok orang tertentu, misalnya di Madura, di Papua itu ada. Nah itu kan bisa saja bentuk dari pengawas pemilu ini tidak mendeteksi atau tidak mau mendeteksi, bisa saja. Yang pasti adalah bahwa ada upaya untuk pembiaran. Ya kalau nggak dibiarkan ya nggak mungkin terjadi. Termasuk saksi-saksi partai politik. Masa sih di setiap TPS nggak ada saksi partai politik atau paslon tertentu? Pasti ada. Persoalannya kan terjadi begitu saja. Nah artinya kan memang ada deal-dealan atau kesepakatan tertentu, bisa jadi. 6. Pembuangan atau pengubahan surat suara. Surat suara yang tidak sesuai dengan preferensi pemilih atau surat suara yang telah dimanipulasi dapat dibuang atau diubah sebelum proses rekapitulasi. Nah, di sini bisa saja terjadi karena apa? Ya tadi, seharusnya surat suara itu terhitung, tapi karena sudah ada surat suara lain sebelumnya di box itu, kemudian yang terhitung kan di atasnya, yang di bagian bawah sudah tidak terhitung karena sesuai dengan jumlahnya bisa jadi sudah mencukupi ya daftar pemilih di TPS itu. Nah ini kan otomatis akan terjadi pembuangan dan pengubahan surat suara yang mestinya biar tahu kami informasinya. Berbeda hasilnya. Ini yang juga nggak apa-apa informasinya dikasih informasi. Kurangan dalam enggak kalian bilang juga nggak apa-apa. Memang iya Pak, tapi surat izinnya mana Pak? Surat izin apa Bang? Ini mandat Pak. Juga digunakan sebagai perhitungan suara di TPS atau disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Ya seperti yang terjadi sekarang.
ya diupload C1-nya di Sirekap, kemudian hasil di C1 itu di entry dimasukkan ke dalam Sirekap, ternyata untuk Pilpres ini berbeda. Sudah ada angkanya dan tidak bisa diedit kecuali dua pasangan lain. Nah, itu kan suara Prabowo tadi tentu 271, menjadi suara bahan Ganjar pertanyaan, adalah apakah ada 8. kecurangan Tapi, secara sistem di C1 elektronik ini ini. nol, gitu. Kedelapan, Nah, yang penggunaan uniknya dari identitas suara palsu. Ganjar begini. Penggunaan Di Ganjar, identitas suaranya pemilih Ganjar, palsu teman-teman bisa ya lihat tentu lewat HP bisa. tujuannya supaya Ini ada ada suara tulisan palsu. 270, Bentuk kecurangan lain yang dapat kemudian terjadi pada tulisan nol ini saat menutupi rekapitulasi suara tulisan di belakangnya TPS. yang sudah ditipek. Nah, kedelapan kecurangan itu 270, tentu penting untuk 270 sekian dipastikan ini, tidak terjadi. tulisan itu sudah ditipek. Persoalannya adalah saat di dalam ini kertas, kita ketahui bersama perhitungan, di kertas bahwa perhitungan ini, semua yang terjadi semua sudah di ditipek sih, TPS pokoknya. Semua sudah TPS ditipek sih. ada Lihat. Sangat banyak kentara sekali. fakta yang menunjukkan Sangat kentara beberapa sekali. kecurangan tadi terjadi. Begitu Nah, terpang-pang, tinggal begitu dibuktikan nyata. saja di selama proses di ada hak tulisan di angket bawah sini nantinya. ya, tulisan Penting untuk 270, memastikan bahwa proses kemudian rekapitulasi sekian, suara di tapi TPS ditutup dengan angka dilakukan nol ini, secara transparan, jujur dan terbuka dengan kehadiran pengawas pemilu dan saksi dari partai politik yang memantau proses tersebut. Tentu ini langkah-langkah penting untuk mencegah terjadinya kecurangan ya rekapitulasi di TPS. Nah, perlu diketahui juga bahwa walaupun serapi apapun tetap saja potensi kecurangan itu bisa saja terjadi di TPS. Jadi kalau banyak netizen yang bilang bahwa nggak mungkin terjadi kecurangan di TPS, tempat kami memang unggul paslon ini kok. Oke, itu memang benar. Tapi ada upaya-upaya lain nggak? Diperhatikan juga surat suara yang tidak sah tercoblos Guys, dua paslon. lihat. Juga sudah 3. Gue lagi di ini perhitungan suara, tapi warga tidak boleh masuk. Jadi perhitungan tertutup, lalu digordenin warna putih demi Coblosan ya. Kalau video ini kan kecurangan yang bisa saja terjadi pada saat rekapitulasi di TPS. Itu saja, semoga menambah wawasan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.